Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel kesayangan kita Enjoy Mathematics Official. Kreatif, inovatif, and fun. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi pembahasan tentang persamaan kuadrat, yaitu cara cepat dan mudah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, adik-adik, untuk materi dan soal Kak Nandang sajikan sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku di tingkat SMA ataupun SMK. Pemaparan materi pun Kak Nandang buat lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Untuk pembahasan soal, Kak Nandang buat lebih rinci sehingga mudah dipahami. Sebelum ke penyajian, dukung Kak Nandang untuk mengembangkan channelnya di Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ini adik-adik harus diperhatikan persamaan kuadrat umumnya ya, persamaan kuadrat yang umumnya. Misalnya seperti ini, ada persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, itu akan menjadi X ditambah B per 2A dipangkatkan 2 sama dengan B per 2A dipangkatkan 2 dikurangi C per A. Nah, ini harus diingat oleh adik-adik ya. Nanti persoalannya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita akan mengubah dalam bentuk yang ini ya. Selanjutnya, Kak Nandang punya contoh soal sehingga adik-adik lebih paham lagi dalam melengkapkan kuadrat sempurna untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Soal yang pertama ini adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi kita akan mencari akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini alternatif penyelesaiannya atau cara menjawabnya. Pertama kita tuliskan dulu. Nah ya, dari soal itu persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya berapa. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini kalau tidak ada angkanya, ini sebenarnya adalah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. B-nya adalah koefisien dari X. Ini adalah positif 4. Dan C-nya itu adalah konstanta atau nilai yang tidak ada variabelnya. Di sini adalah negatif 12. Ketika sudah diketahui A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat, kita masukkan ke rumus melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini X ditambah B per 2A dipangkatkan 2 sama dengan B per 2A dipangkatkan 2 dikurangi C per A. Ini kita ganti B, A, dan C-nya ya. B-nya kita ganti dengan 4, 2 ya dikali A-nya ganti dengan 1, B-nya ganti dengan 4, 2 nanti dikali A-nya ganti dengan 1, C-nya ganti dengan negatif 12. Ini ya, negatif 12 tuliskan. Kalau negatif-negatif, kalau positif. A-nya ganti dengan 1. Setelah ini kita hitung. Nanti 4 per 2 kali 1 adalah 2. Yang ini 4 per 2 kali 1, 2. Dan ini negatif 12 dibagi 1 adalah negatif 12. Dan ini masih dikurangi negatif 12 nanti. Selanjutnya kita selesaikan. 4 bagi 2 adalah 2. Nanti X tambah 2 kuadrat
atau pangkat 2 sama dengan 4 bagi 2, 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, ini ada negatif, ini ada negatif, berarti nantinya positif. Jadi positif 12. Selanjutnya kita uraikan yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya itu adalah 4. Nanti ditambah 12. Untuk ruas kiri kita biarkan dulu. Kita selesaikan yang ruas kanan. 4 tambah 12 adalah 16. Ruas kirinya X tambah 2 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Kalau X tambah 2 saja berarti akar dari 16. Nah, di sini adik-adik harus diperhatikan bahwa kalau ininya adalah variabel atau peubah, akar dari suatu bilangan adalah pasti dari positif dan negatifnya. Artinya kalau akar 16 ini seperti di SD, jangan hanya 4 saja, tapi negatif 4-nya juga harus dibawa. Nantinya ini kita bisa tulis X tambah 2 sama dengan positif negatif 4. Artinya apa? Akar 16 itu bisa 4, bisa negatif 4. Nah, dari sini kita hitung satu-satu nilai X-nya. Untuk X sama dengan 4-nya. Kalau X sama dengan positif 4, berarti nantinya X ditambah 2 sama dengan 4 positif. Kalau X saja berarti nantinya 4. Ini yang positif 2 pindah ruas jadi negatif. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi X yang pertama adalah 2. Yang kedua adalah untuk yang negatif 4. X tambah 2 sama dengan negatif 4. Nantinya yang positif 2 pindah ruas jadi negatif. Negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. X yang kedua adalah negatif 6. Kita sudah mengetahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 dan negatif 6. Ini ya hasilnya 2 dan negatif 6. Kita simpulkan. Jadi akar-akarnya adalah 2 dan negatif 6. Demikian untuk contoh 1 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jangan lupa rumusnya ya. Dihafal, dipahami ya, baru nanti diterapkan dalam soal. Selanjutnya, anak-anak juga punya contoh soal yang kedua. Nah, ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 6 sama dengan 0. Kita akan cari akar-akar persamaan kuadratnya. Caranya kita tuliskan persamaan kuadratnya 3x pangkat 2 kurangi 11x ditambah 6 sama dengan 0. A-nya koefisien x kuadrat berarti 3. B-nya koefisien dari x negatif 11. C-nya adalah konstantanya yaitu 6 positif. Ini kita masukkan lagi ke rumus kuadrat sempurna. X ditambah B per 2A dipangkatkan 2 sama dengan B per 2A dipangkatkan 2 dikurangi C per A. Kita masukkan nilai-nilainya ya. B-nya ganti dengan negatif 11. A-nya ganti dengan 3. Jadi nanti negatif 11 per 2 kali 3. Ini juga sama. Negatif 11 per 2 kali 3. B-nya ganti dengan negatif 11. A-nya ganti dengan 3. C-nya ganti dengan positif 6. A-nya ganti dengan 3. Setelah ini kita sederhanakan lagi. Nantinya ini karena ini ada positif dan ini ada negatif, berarti nantinya jadi negatif. Perkalian yang beda tanda itu menghasilkan negatif. Kalau tandanya sama, menghasilkan bilangan positif. Positif kali positif, positif. Bilangan negatif kali bilangan negatif itu jadi bilangan positif. Satu saja beda tandanya, nanti hasilnya adalah negatif. Jadi nanti ini jadi 11 per 2 kali 3 adalah 6. Nah, yang ini berarti negatif 11 per 6. Sama ya ini. Yang ada di dalam kurung nilainya. Kalau di sini negatif 11 per 6, di sini pun pasti negatif 11 per 6.
6 dibagi 3, hasilnya positif 2. Nantinya dikurangi 2. Selanjutnya kita uraikan yang sebelah kanan ya, ruas kanan sama dengan. Jadi nantinya X dikurangi 11/6 dipangkatkan 2 sama dengan, nah ini negatif 11 dipangkatkan 2, yaitu negatif 11 kali negatif 11 itu jadi positif 121. 6 dipangkatkan 2, 6 kali 6, 36. Jadi nantinya 121/36 dikurangi 2. Nah, ini adik-adik harus ingat lagi ketika menghitung pecahan waktu SD ya, ataupun di SLTP. Selanjutnya kita tulis X dikurangi 11/6 dipangkatkan 2. Ini sama dengan 121/36 dikurangi 72/36. Nah, ini karena ini dari mana nih 72/36? Yaitu kita mengubah angka 2 ini. Kita samakan penyebutnya, karena sebenarnya ini penyebutnya 2/1, berarti 1 penyebutnya. Kita samakan, cari KPK-nya dari 36 dan 1 di sini. Ini sebenarnya adalah per 1 ya. 36 dan 1 KPK-nya adalah 36. Berarti yang sudah 36 kita tuliskan tetap, hanya 121. Yang belum penyebutnya 36 harus dikalikan pembilangnya dengan 36. Berarti 2 dikali 36. Hasilnya 72. Supaya nanti bawahnya atau penyebutnya 36. Nah, ini ya 72 itu hasil dari 36 kali 2 dari KPK-nya ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau sudah begini, kita kurangi yang saling kurangi ya, atau saling jumlahkan yang pembilangnya saja, penyebutnya kita tinggal tulis saja 36. Nah, nantinya kita tulis X dikurangi 11/6 dipangkatkan 2. Ini kita tulis saja ya. Hasilnya ini 121 dikurangi 72 adalah 49. Bawahnya kita tulis 36. 49/36. Bisa dipahami ya adik-adik. Lanjutnya kita akarkan, karena ini kita lepaskan bilangan atau pangkat 2-nya, jadi nantinya X dikurangi 11/6 sama dengan akar dari 49/36. Nah, ini dua-duanya adalah bilangan kuadrat. Akar 49 berapa adik-adik? Nah, bilangan kembar atau yang sama kalau dikalikan hasilnya 49. Adalah 7. Yang bawah akar 36 6. Jadi nantinya ini X dikurangi 11/6 sama dengan positif negatif 7/6. Kenapa? Karena kok jadi positif negatif? Karena ini akar 49 itu bisa 7, bisa negatif 7. Akar 36 juga bisa positif 6, bisa negatif 6. Kita buktikan. 7 kali 7, 49. Negatif 7 kali negatif 7 juga 49. Jadi positif negatifnya kita tuliskan. Karena ini adalah bentuk variabel nantinya, X-nya yang dicari. Selanjutnya, kita cari satu-satu. Untuk yang positif 7/6 itu seperti apa? Jadi nanti X dikurangi 11/6 sama dengan 7/6. Ambil yang positifnya. Kalau X saja berarti 7/6. Ini yang negatif ya. Pindah ruas jadi positif 11/6. 7/6 ditambah 11/6. 7 tambah 11. Karena bawahnya atau penyebutnya sudah sama. 6 ya. Jadi tinggal atasnya saja kita jumlahkan. 7 ditambah 11 adalah 18. Nanti X-nya itu 18/6. 18/6 ini kita sederhanakan lagi. 18 dibagi 6, hasilnya bilangan bulat 3. Jadi 18 bagi 6 itu /3. Dapat 1, akarnya yaitu positif 3. Yang kedua, kita ambil yang negatifnya, negatif 7/6.
6. Jadi nantinya negatif 7/6 ini sama ya. Kalau pindah ruas jadi 11/6 positif. Jadi nantinya tinggal negatif 7 ditambah 11. Hasilnya positif 4/6. X-nya itu 4/6. Ini kita sederhanakan. Cari tahu ya, 4 dengan 6. Faktor persekutuan terbesarnya berapa? FPB-nya. FPB-nya adalah 2. Yang 4 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Jadi X sama dengan 2/3. Sehingga kita simpulkan akar-akarnya adalah 3 dan 2/3. Demikian adik-adik pembahasan tentang persamaan kuadrat untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan agar lebih paham lagi, adik-adik harus mencari referensi baik dari buku matematika ataupun dari internet. Dan Kanandang mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke channel Kanandang di Enjoy Mathematics Official. Tunggu video selanjutnya di channel Enjoy Mathematics Official, kreatif, inovatif, and fun. Dari Kanandang cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.